seekor macan tutul membahayakan hidupnya. Ia memanjat sebuah pohon dengan ketinggian yang ekstrim. Macan tutul mengincar sarang burung yang ada di ujung pohon. Bukan sarang burung biasa, melainkan sarang burung elang, salah satu pesaing yang dikenal tangguh. Sebenarnya, macan tutul jarang melakukannya. Meski nekat, tapi mereka jarang sekali mengincar burung elang. Targetnya itu terlalu tangguh, dan masih ada pilihan lain yang lebih mudah diburu. Sesampainya di ujung pohon, macan tutul menangkap seekor elang. Setelah pertarungan kecil yang terjadi secara singkat, macan tutul itu berhasil mengalahkan elang. Ia menuruni pohon dengan elang besar yang ada di mulutnya. Sebuah tangkapan yang luar biasa. Momen langka itu berhasil diabadikan oleh Ellie Bradfield, seorang pemerhati satwa liar. Ia menceritakan bahwa dalam perjalanan matanya tergoda oleh pergerakan di sebuah pohon tinggi. Ia mengambil kameranya dan coba mengamati pergerakan itu. Ternyata seekor macan tutul yang tengah memanjat pohon tinggi dan memburu elang yang ada di dalam sarang. Sayangnya, Ellie tidak bisa terus mengamati pergerakan si kucing besar setelah turun dari pohon, dikarenakan terhalang tingginya ilalang yang ada di sekitarnya. Tapi Ellie yakin jika macan tutul itu akhirnya memakan elang yang telah diburunya di atas pohon. Mengutip laporan dari latest sighting, itu adalah elang tauni yang masih muda. Dan sepertinya ia baru mau belajar terbang. Tapi sayangnya sebelum bisa terbang dan memulai petualangannya di udara, macan tutul menghentikan petualangannya bahkan sebelum meninggalkan sarang. Induk elang tidak terlihat di sekitar sarang. Jadi elang muda itu tidak bisa melakukan perlawanan berarti dan tidak ada bantuan dari sang induk. Ia hanya bisa meronta ketika macan tutul menyerangnya. Selain elang tauni muda yang tidak berdaya, macan tutul juga pernah kedapatan melakukan serangan lain terhadap burung elang. Dari informasi yang ada, seekor elang martial harus mati mengenaskan setelah serangan yang tidak terduga dari macan tutul. Tapi setelah elang mati, macan tutul malah meninggalkannya begitu saja. Elang martial sebenarnya berukuran besar. Mereka tangguh dan tentunya berbahaya. Tapi ketika melawan macan tutul, mereka kalah telak. Sebenarnya agak mencurigakan kenapa pertarungan itu terjadi di daratan. Apakah elang itu sedang jalan-jalan atau itu adalah elang yang sedang terluka? Kita tidak tahu karena tidak ada informasi pasti mengenai kondisi yang ada. Tapi apapun itu, yang pasti macan tutul berhasil mengalahkan elang besar. Dan itu adalah elang martial, salah satu jenis elang yang sebenarnya ditakuti oleh banyak hewan. Macan tutul adalah sosok yang nekat dan pastinya berbahaya. Ada banyak momen di mana macan tutul memburu burung. Bukan hanya burung kecil, tapi juga burung besar, dan bahkan burung pemangsa seperti elang dan lain sebagainya. Sebenarnya agak aneh ketika kita mendapati macan tutul memburu burung. Bukankah yang diburu bisa terbang? Dan bukankah mereka tidak terjangkau oleh macan tutul di daratan ketika sudah terbang? Lalu kenapa burung itu malah jadi tangkapan macan tutul? Selain karena sudah suratan takdir, beberapa burung kadang berada di daratan. Dan ketika ada serangan mendadak dari macan tutul, mereka tidak waspada dan terpaksa jadi makanan bagi macan tutul. Dan faktanya bukan hanya macan tutul yang memburu para burung. Beberapa kucing lain dan bahkan pemangsa lain juga pernah kedapatan memburu burung. Caranya hampir sama seperti yang dilakukan oleh macan tutul. Mereka memburu burung yang ada di dalam sarang, atau mereka memburu burung yang ada di daratan. Dan mereka juga melakukan perburuan yang luar biasa. Elang dan beberapa burung pemangsa sebenarnya adalah sosok yang mengerikan. Beberapa dari mereka bisa memburu hewan yang bahkan lebih besar darinya. Elang punya teknik berburu yang mengerikan, di mana mereka mencengkram punggung mangsanya, menahannya, membebaninya, mencapiknya hidup-hidup, dan serangan mereka susah dihindari. Tapi toh nyatanya mereka juga kadang jadi mangsa bagi pemangsa lainnya. Bukan hanya yang kecil, tapi juga yang besar. Ada kalanya mereka harus turun level jadi mangsa bagi yang lain. Jika elang saja bisa turun level, apalagi burung lain yang kemampuannya ada di bawah elang. Mereka juga beberapa kali harus mengalami nasib yang naas. Seperti halnya hewan akuatik, di mana mereka bisa aman dari ancaman hewan darat ketika memasuki air. Burung berada dalam kondisi aman ketika terbang di udara,
Setidaknya mereka aman dari ancaman hewan darat. Sayangnya, para burung tetap saja harus mendarat. Beberapa burung harus mendekati sungai dan perairan lainnya, entah ketika minum, mandi, atau bahkan mencari makanan yang ada di dalam air. Dan di dalam air, biasanya ada sosok buaya yang selalu menebarkan bahaya bagi siapa saja. Buaya adalah pemangsa berbahaya yang selalu membayangi siapa saja yang coba mendekati atau memasuki perairan di mana buaya ada di dalamnya. Dan para burung, apapun jenisnya, entah yang kecil atau yang besar, mereka juga harus menghadapi ancaman dari buaya jika mendekati perairan. Kecuali beberapa burung yang dikatakan menjadi teman buaya. Ada banyak sekali serangan buaya terhadap para burung. Mereka jadi mangsa mudah ketika sergapan buaya berhasil menjangkaunya. Sebenarnya para burung juga sudah waspada. Mereka siap menghindari serangan buaya dengan terbang secepat mungkin. Sayangnya sergapan buaya begitu cepat. Bahkan sebelum mereka mengepakkan sayapnya, buaya sudah menangkapnya. Rasanya agak mustahil bagi para burung untuk bisa melepaskan diri dari mulut buaya. Rahang buaya begitu kuat, belum lagi taring mereka yang tajam. Ditambah, buaya juga biasanya menyeret mangsa ke dalam air. Tentu saja, itu adalah serangan yang sangat mengerikan. Selain buaya, ada pula beberapa jenis ikan besar yang juga dikenal sebagai pemangsa burung. Misalnya, catfish yang memburu merpati, serta ikan lainnya yang berukuran besar. Belum lagi kura-kura yang ternyata juga bisa memburu burung. Bahkan di lautan, burung laut harus menghadapi ancaman dari dalam air. Ada banyak pemangsa besar berbahaya yang selalu mengintai sikul, dan sayangnya mereka juga kesulitan menghindari serangan dari dalam air. Sikul dan burung laut lainnya harus terjun ke dalam laut demi bisa menangkap ikan serta hewan kecil yang jadi makanannya. Mereka biasanya terbang di atas permukaan dan mengamati pergerakan ikan di dalam permukaan air. Ketika mendapati rombongan ikan, sikul akan melakukan serangan. Mereka terjun dan meluncur ke dalam air. Serangan ini agak berbeda dengan burung pemangsa lain yang biasanya menangkap mangsa dengan kakinya. Burung laut bahkan harus menyelam ke dalam air demi bisa menangkap ikan. Itu adalah perjuangan yang luar biasa bagi burung laut. Ketika ada di lautan, beberapa pemangsa malah mengincarnya. Mulai dari ikan hiu yang memang dikenal sebagai salah satu pemangsa burung laut. Lalu ada orca dan paus bergigi yang berpotensi memangsa burung. Giant trevally yang juga dikenal sebagai ikan pemangsa burung. Ikan tuna, gurita, anjing laut, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah bahaya yang mengancam para burung yang berada di lautan. Serangan dari dalam laut tentunya bukan sesuatu yang mudah dihindari. Mereka mungkin bisa saja terbang untuk menghindar, tapi biasanya mereka sudah tertangkap sebelum sempat mengepakkan sayapnya. Pemangsa di lautan biasanya tertarik dengan pergerakan di permukaan laut. Bukan hanya burung, bahkan hewan lain yang bergerak di permukaan juga mengundang perhatiannya. Mereka akan meluncur dari dalam laut dan menangkap objek yang ada di permukaan. Hal itu juga kadang menyebabkan manusia jadi sasaran perburuan. Ketika manusia tengah berenang, beberapa ikan pemangsa, misalnya ikan hiu, mereka akan mengira bahwa itu adalah mangsanya. Ikan hiu juga bisa saja memangsa manusia. Serangan dari dalam laut adalah bahaya nyata yang sudah berkali-kali menyebabkan luka parah, bahkan hingga kematian bagi manusia. Burung, mereka memang bisa terbang dan tidak terjangkau oleh bahaya di daratan atau bahkan di dalam air. Tapi sayangnya, takdir seakan menuntun para burung supaya mereka mendarat, mendekati perairan, atau bahkan harus berenang di dalam air, membuatnya jadi target buruan bagi beberapa pemangsa.